Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Rifkida. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginputkan beban output dari etaps ke SP kolom, ya. Dan juga kita ingin mengetahui apakah kapasitas kolomnya itu berada di bawah kurva diagram interaksi. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pemodelan dulu terhadap strukturnya. Kita modelkan strukturnya. Setelah kita input materialnya, sudah kita input juga penampangnya, dan kita sudah uh, menginputkan beban-bebannya serta kombinasinya, di mana kombinasinya kita cukup ambil kombinasi amplop saja untuk pembebanannya. Nah, setelah kita dapatkan itu, sebagai contoh, saya hanya ingin mengambil uh, kapasitas dari kolom K1 yang K1A dan yang sama dengan K1A. Kalau saya ada K1A, ada yang sama dengan K1A, tapi saya akan memperlihatkan K1A saja. Nah, di sini K1A kita lihat bahwa di sini tulangannya itu 6 kali 6 dengan diameter itu 25 mm. Kemudian untuk panjang kali lebar penampangnya itu 650 kali 650 mm. Nah, setelah itu kita akan mengeluarkan diagram gaya dalamnya. Caranya bagaimana? Adalah kita cukup klik select, gitu kan, select properties, kita klik frame sections, kita klik kolom yang mana yang kita mau keluarkan. Misalkan K1A dan K2. K2A, K3A itu sama penampangnya misalkan. Di sini sama. Jadi kita klik select. Kalau saya datanya K1A, K3A, K4A, K5A, dan K9. Nah, itu sama. Kita select, kita close. Kemudian kita ekspor datanya ke Excel. Caranya dengan klik export, klik attach database tables to Excel. Kemudian kita klik analysis result, kita klik elemen output, kita klik tabel elemen force beams. Nanti kita klik select kombonya cukup yang envelope-nya saja. Kemudian untuk load case-nya kita clear semua, untuk load pattern juga kita clear semua. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti dia akan bisa. Nah, setelah kita ekspor, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah dia memenuhi kapasitasnya, kita kan di sini punya data yang cukup banyak sekali. Ini datanya sampai 800-an untuk envelope saja. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui kapasitasnya? Itu kita cukup mengambil nilai dari data yang akan kita inputkan itu adalah nilai P, M2, dan M3. Nah, data yang kita inputkan itu ya cukup itu 3 saja, tapi kita cukup ambil kondisi di mana terjadi Pmax, Pmin, M2 max, M2 min, M3 max, dan M3 min. Nah, untuk sebelumnya, cara yang lebih baik untuk melakukan ini sebenarnya bisa dengan menggunakan lookup. Tapi menurut saya menggunakan lookup itu hasilnya belum tentu sesuai dan terkadang bisa terjadi error ketika kita menggunakan lookup di Excel. Karena itu saya menyarankan untuk menggantinya dengan menggunakan formula yaitu index match. Jadi index match ini kita akan ini rumusnya. Jadi kita akan mencari match dari lookup value-nya dari ini nilai P-nya itu kita lookup dari nilai Pmax itu pada array yang ini, array di P ini. Terus nanti dia akan mengeluarkan barisnya, di baris keberapa terjadi. Kemudian kita akan mencari indeksnya, berapa nilai V2, misalkan V2 pada baris tersebut. Nah, maka dari itu inilah formulanya. Jadi formulanya kita input ke semua tabel, tapi berbeda untuk yang M2 max dan M3 max. Kalau M2 max itu formulanya berdasarkan data M2. Kalau M3 max itu data berdasarkan data M3 untuk indeks match-nya. Setelah itu kita kopikan nilai P, M2, dan M3 ke tabel yang baru, di mana nilai P itu kita kalikan min 1, karena
output nilai P di etap dan untuk SP kolom itu berbeda apanya karena acuan positif negatifnya berbeda, maka dari itu kita kalikan -1. Setelah itu kita kopikan lagi ke dalam tabel yang baru, di mana paling atas itu kita ambil 6, di mana 6-nya adalah jumlah data kita. Kemudian kita blok semuanya, kita klik copy. Setelah kita klik copy, kita buka aplikasi SP kolom. Nah, SP kolom. Kita buat penampang berdasarkan dari data tadi, yaitu caranya pertama-tama sebelum itu kita cek dulu reinforcementnya kita pakai apa. ASTM A615M. Kita ambil yang diameter 25, di mana M ini maksudnya adalah metrik. ASTM yang metrik ini pakai satuan metrik. Kemudian kita akan menginputkan ulangannya itu 650 kali 650, tapi ini satuannya masih G, berarti kita akan karena satuannya inci, cara untuk menggantinya kita klik option start to default, kita klik system of unitnya itu metrik, dimana ini peraturan yang kita gunakan adalah ECI 31814, peraturan untuk beton 31814 itu sama dengan SNI 2847. Kemudian kita klik save, kemudian kita inputkan ini datanya. Dan sini seharusnya sudah harus metrik. Ya kalau misalkan inputkan curangan itu sudah 650 kali 650. Mungkin tadi terjadi sedikit error. Kemudian kita akan input tulangannya, di mana tulangannya itu adalah 25 mm. Kalau covernya itu 50 mm, itu selimut bersih beton, selimut bersih. Kemudian jumlah barsnya itu ada 6. Kalau 6 kali 6 tulangannya berarti kan 6 dikali 2 tambah 4 kali 2 berarti 20. Berlayoutnya rectangular dan covernya itu bisa ke longitudinal bars atau ke transverse bars. Mana covernya itu kalau ke longitudinal itu sampai ke tulangan longitudinal, kalau ke transverse itu ke tulangan transversal. Nah, setelah itu kita akan mengimportkan data dari hitungan Excel kita tadi. Misalkan ini kita copy, kita buat teks dokumen, kita misalkan kita buat di desktop, teks dokumen, kita misalkan kita pastikan nilainya ini, nilai data beban tadi, kita tutup, kita save, kita import lagi, kita import dengan cara file import atau Ctrl I, import data, kita klik forward, klik OK, terus kita ambil datanya berarti yang di desktop tadi, teks dokumen ini kita buka, maka secara otomatis dia akan masuk nilai faktor lot sesuai dengan dari data di Excel yang tadi. Ini dia kan, datanya sama. Setelah itu kita klik OK, terus kita klik solve, kita klik execute. Nah, ini tidak bisa diran karena butuh material properties. Kita ambil material properties misalnya 25 MPa, kita ambil FY-nya 400 MPa. Ya, berarti kita harus input material properties-nya tadi seharusnya. Nah, setelah itu kita klik solve. Nah, nanti akan keluar nih diagram interaksinya. Kita bisa melihat dalam kita bisa melihat diagramnya. Ini adalah diagram interaksi.
mana angka 2, 4, dan 6 adalah beban-bebannya. Ini juga merupakan salah satu hasil dari data yang tadi. Kita bisa melihat diagram interaksinya dengan mengklik 3D. Maka akan didapatkan ini diagram interaksinya, di mana ya bagian terluarnya ini merupakan kurva diagram interaksi yang belum dikasih faktor reduksi. Kalau sedangkan yang di dalamnya bilang sudah dikasih faktor reduksi. Kemudian untuk mengetahui di mana lokasi dari beban yang kita input tadi, kita bisa cut vertikal. Kita bisa lihat bahwa kalau misalkan nilai gayanya itu berada di bawah kurva interaksi. Nah, begitulah caranya. Kalau misalkan datanya berada di luar diagram interaksi, maka dia otomatis akan ada warning bahwa desainnya harus direvisi lagi. Nah, mungkin sekian dari saya tentang cara bagaimana mencari kurva diagram interaksi dan cara mengetahui kapasitas kolom berdasarkan diagram interaksi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.